Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Rido di channel BNTV ID. Ngobrol-ngobrol bareng Rido seperti biasa kita lakukan di hari Minggu yang cerah ceria ini. Cerah apa ya? Mendung ding. Seperti biasa ya guys. Jadi setiap hari Minggu biasanya kita live streaming di Facebook. Cuman karena sedang terkendala dengan cuaca, jadi jaringan pun terganggu. Akhirnya kita ya sudahlah, nggak usah live. Ini kita langsung saja baca-baca berita yang seru-seru. Karena beberapa hari terakhir ini berita di Indonesia sangat luar biasa, menggoda selera kita untuk membacanya. Yang pertama dari kemarin tanggal 12/12 banyak sekali ini ya, apa namanya ya, promo 12/12. Dan banyak sekali yang pengen nikah tanggal 12/12 dan juga banyak sekali yang pengen lahiran di 12/12. Tapi ada yang seru banget nih. Seperti angka keramat tanggal 12/12 ini juga ada sesuatu pasti kalau akhir tahun ya yang bikin rame dan geger Indonesia. Dulu pernah 212 tanggal 2 bulan 12 itu ramai banget. Dan kemarin juga terjadi lagi tanggal 12/12 karena komandan atau ketua ketua apa ya? Ketua Front Pembela Islam itu datang ke Polda. Ini ada beritanya dari detik.com, jejak kasus Habib Rizik. Tersangka penghasutan hingga akhirnya ditahan. Oh, ya 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 ya. Habib Rizik ya. Pulang lama tak jumpa kita ini. Kita lama nggak jumpa, tiba-tiba pulang ke Indonesia dan membuat membuat keramaian di Indonesia yang luar biasa. Tidak ada hentinya ya selama Habib Rizik ini pulang dari Mekah, dari Arab Saudi ya. Mulai dia pulang sampai hari ini tetap ramai diperbincangkan ya. Walaupun seperti itu, tapi masih banyak sekali para jamaah yang setia dengan Habib Rizik. Kita baca beritanya. Pemimpin Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Sihab resmi ditahan penyidik Polda Metro Jaya usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka penghasutan dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Begini sekilas jejak kasus kerumunan yang membuat Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka hingga akhirnya ditahan. Aduh, sen. Ya wong dong donge muri ke ya. Muri gue tulung. Muri gawe apa rana ya? Gawe piagam nganggo nganggo Habib Rizik ya karena Habib Rizik ini kayaknya public figure yang sering banget disematkan tersangka oleh Polda Metro Jaya ataupun Polda-Polda yang lainnya ya. Jadi kalau coba dihitung kira-kira ada berapa kasus yang sudah menjadikan Habib Rizik ini tersangka. Coba dihitung ada berapa. Nanti seberapa banyak dengan orang-orang yang lain ya. Ya Allah, ya Allah. Padahal keturunan Nabi ya. Apa ya? Siapa yang salah ini? Tapi misalkan kasusnya adalah penghasutan dalam kasus kerumunan ya. Yang dimasalah itu penghasutannya atau di kasus kerumunannya. Kalau misalkan ada kasus kerumunannya, itu bisa saja kemarin ada acaranya di Hadratus Syekh siapa itu kemarin di Tangerang, terus acaranya Gibran di mana di Solo, terus acara-acara yang lain ya. Acaranya Bupati Brebes yang sepedaan kalau itu masalah kerumunan, itu juga harusnya diusut dong. Jangan cuman Habib Rizik. Kalian gimana sih? Apa karena dia bupati?
Tapi nggak tahu lah ya, apa karena ini Habib Rizik. Tapi yang jelas ini ada tulisan penghasutan dalam kasus kerumunan. Jadi penghasutan dalam kasus kerumunan itu, nah ya mungkin penghasutannya yang jadi masalah ya, bukan kerumunannya. Kalau kerumunannya pasti banyak banget yang bikin acara kerumunan seperti itu, harusnya disangkakan juga. Tapi gue nggak tahu juga sih. Habib Rizik ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan pada Kamis 10 Desember 2020. Habib Rizik jadi tersangka bersama 6 orang lainnya. Eh, hasil gelar perkara menyimpulkan ada 6 yang ditetapkan tersangka, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 10 Desember 2020. Oh, ini karena kerumunannya ya. Terus yang pada kerumun-kerumun gue ning kono ya wingi di band. Alah, ya mumet juga ya no kayak gue Jan. Yusri menyebutkan keenam tersangka adalah Habib Rizik selaku penyelenggara acara, Haris Ubaidillah selaku ketua panitia acara, sekretaris panitia berinisial MS selaku penanggung jawab bidang keamanan, SL selaku penanggung jawab acara, dan HI selaku seksi acara. Habib Rizik disangkakan melanggar pasal 160 dan 216 KUHP. Ya, ilah. Kepriwe ya gue dipikir. Coba misalnya anune apa sih ya pasal 160 dan 216 itu. Habib Rizik kemudian mendatangi Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember sekitar pukul setengah 11 ya. Habib Rizik datang menggunakan mobil berwarna putih dengan plat nomor B1 FPI bersama rombongan salah satu sekretaris FPI, Sekretaris Umum FPI Munarman. Dibatiri ya. Untung orang gak bawa masa, dong gak bawa masa duit rame maning be. Gue dong gak bawa masanya pada pas lagi ning nanti pada bening acara apa ya? Penjemputannya ning bandara kayaknya lebih seru gue, lebih akeh maning. Tapi ya sudahlah ya, dengan kejadian itu kita harus belajar. Habib Rizik menjalani serangkaian pemeriksaan sebagai tersangka setidaknya lebih dari 12 jam menjalani pemeriksaan. Akhirnya Habib Rizik keluar ruang penyidikan. Ia keluar dengan mengenakan baju tahanan dengan tangan di borgol. Di borgol ya guys. Habib loh. Wingi sing korupsi ya. Arti borgol. Kepriwen ge lajeng. Gara-gara kerumun, gara-gara melakukan kerumunan ya. Apakah ini menjadi hukum yang tebang pilih atau bagaimana? Apa karena ini dia Habib Rizik atau karena gimana? Tapi tolonglah ya. Coba itu dilihat. Yang kemarin habis pilkada, rame banget pilkadanya, dan kemarin banyak banget yang pada konvoy, pada apa, itu harusnya diusut juga dong kalau memang berani. Tapi kalau beraninya cuma sama Habib Rizik ya sudahlah ya. Jadi bisa disimpulkan saja gimana hukum di negara kita ini. Tapi nggak tahu juga ya ini karena masalahnya apa. Mungkin ada masalah yang jelas kalau polisi sudah menetapkan, kalau polisi sudah menyangkakan pada seseorang, pasti sudah ada dasar-dasar hukum yang bisa menjerat seseorang. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kerumunan pada saat pilkada kemarin itu bagaimana gitu. Ini kan jadi pertanyaan gue juga ya, maksudnya banyak pertanyaan dari masyarakat juga dong. Ini kok kerumunan di Habib Rizik ini dipermasalahkan, tapi kerumunan di sini, kerumunan di sana. Terutama yang menjadi sorotan adalah kerumunan di Solo yang pada saat acaranya Mas Gibran. Itu kenapa nggak diusut gitu dan hanya meminta maaf. Apakah karena dia putranya presiden? Kita juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas kalau mau ditegakkan dengan aturan seperti itu pada saat ada penyelenggaraan ini segala macamnya, kalau emang ia mau
permasalahkan harusnya jangan tebang pilih, permasalahkan saja semuanya, jangan cuma satu, jangan cuma Habib Rizik, tapi di tempat-tempat lain atau di acara-acara lain juga harusnya ditegakkan juga seperti itu. Tapi ya nggak tahu juga ya, ini masalahnya seperti apa, permasalahannya apa, gue juga nggak tahu, gue juga nggak ngerti, nggak. Yang jelas kalau sudah seperti ini, Habib Rizik masuk lagi ke penjara, iya sudah, berarti itu memang sudah apa namanya, sudah aturannya mungkin seperti itu. Tapi gue sih berpikiran kalau emang benar ya, kalau emang benar ini kejadiannya seperti itu gara-gara kerumunan, ya semuanya aja ditindak gitu, jangan cuman sama Habib Rizik. Ya di media sosial juga ramai banget ya tentang hal ini, tentang kejadian Habib Rizik ini. Salah satu yang menjadi trending topik pada pagi ini di Twitter itu adalah Ahok. Ya, kenapa? Kalian pasti udah tahu lah ya, pada tahun 2012, 2012 deh nih. 2000 berapa ya ini ya? Berarti berapa tahun yang lalu pada saat bulan 2, tanggal 2 Desember yang lalu itu kan ada demo rame gede-gedean. Demo gede-gedean yang mendemo si penista agama eh Ahok Basuki Cahayapurnama, di mana FPI atau Habib Rizik menjadi salah seorang yang apa namanya ya, paling vokal lah ya. Nah, dalam di persidangan atau apa gitu ya, Ahok ngomong priwe ya, ngomongan aja. Kalau kalian melawan hukum Tuhan, kalau kalian melawan apa gitulah ya, melawan negara atau melawan apa gue ya, monggo bakal sing balas gue bakal Gusti Allah gue. Apa ngomong lagi gue lain intinya. Nah, banyak sekali hari ini tweet ya bener, tweet di media sosial, terutama tweet di Twitter gitu ya. Banyak orang yang ngomong di Twitter itu seperti itu. Wah, ini karmanya Ahok nih, karmanya Ahok seperti itu ya. Jadi ya, tapi gue juga nggak tahu ya, nggak tahu gimana persisnya. Yang jelas pasti banyak yang menyangkut pautkan, terutama para pendukung Ahokers dan Kadrun ini saling serang, saling eh, melempar. Jadi kayaknya eh, permusuhan di antara kedua kubu ini kayaknya belum selesai gitu ya. Walaupun di tingkat atas, di tingkat elit politik gitu ya, itu udah aman-aman saja. Tapi kalau ini digoreng lagi ya masuk lagi, digoreng lagi, kayaknya nggak berakhir-berakhir gitu. Mungkin kemungkinan besar ini akan berlanjut hingga tahun 2024. Capek kayaknya ya. Posting tentang Ahok rame, posting tentang FPI juga rame, dan itu akan selalu berbenturan seperti itu. Nah, yang paling menarik adalah kemarin pada saat Presiden Yusuf Kala ditanya sama wartawan gitu ya. Yusuf Kala itu waktu pemilihan gubernur kemarin mendukung siapa gitu. Nah, Pak Yusuf Kala ternyata lebih mendukung Pak Anies agar menjadi gubernur. Alasan Pak Anies adalah kalau misalkan Ahok menang lagi, itu akan berdampak pada Jokowi. Nggak tahu permainan politiknya seperti apa. Yang jelas pada saat itu Pak Yusuf Kala masih jadi wakilnya Pak Jokowi. Ini ada keterkaitan, banyak sekali keterkaitan di bawah, di belakangnya. Di mana di demo, di mana Anies yang sebelumnya dipecat sama Pak Jokowi akhirnya jadi ramai gitu. Nah, permusuhan ini terus saja berlangsung, terus saja terjadi antara kedua kubu ini. Nah, yang jadi ramai adalah hari ini Anies Baswedan itu kan sudah jadi gubernur ya. Itu lagi didorong banget untuk nanti bisa maju di Pilpres 2024. Ini pasti bakalan seru banget, bakalan ramai banget untuk kejadian seperti ini. Tapi ya kita lihat aja lah ya, lihat aja bagaimana kejadiannya seperti apa nanti keramaiannya, karena 2024-nya masih lama. Tapi kalau masih tetap seperti ini ya, nanti kubu-kubuan gitu. Mending
parpole ana loro bae, orsa kakean parpole kayak ning Amerika ya. Parpole tinggal loro Republikan karo Demokrat. Wis gue bae. Jadi seru. Dua kubu ini selalu bertentangan nih gue. Jadi rame gitu ya. Tapi ya terlalu rame lah. Jadi ribet kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan kasus Habib Rizik ini bisa menjadi pelajaran kita semua. Kalau misalkan mau bikin acara rame-rame gitu ya. Ya karena masih masa pandemi, eh, peraturannya juga diperbaiki, peraturannya juga diperbaiki lagi seperti apa. Ya sudahlah. Mudah-mudahan cepat selesai, mudah-mudahan kasus Habib Rizik ini segera ditangani. Tapi kasus dia sama haruslah saya tuh